Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah indah ini Tuhan akan memberikan kita pencerahan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kemal Mamusung. Demikian juga yang akan membawakan syafaat, saya sendiri Ibu Tirsa Haspers, dan untuk selanjutnya sebagai multimedia diserahkan kepada Ibu Iraleni Mapa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi yang cerah indah ini Tuhan. Kami mau masuk pada ucapan syukur kami melalui pemberitaan firman dan juga puji-pujian yang akan kami naikkan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan di dalam setiap pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Kemal Mamusung. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang akan hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun di atas kami semuanya dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nggak kedengaran suaranya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus,
harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, selamanya ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Yesus. Karena kasih-Mu ku ada ini. Yesus, ku cinta Kau. Tak selalu pahami apa yang akan terjadi di hati sekali. Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih. Suara saya terdengar? Clear. Clear ya? Oke. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, hari ini mohon maaf si Weni, Bu Weni nggak bisa hadir dan dia juga harusnya schedule-nya dia, cuman dia minta tolong saya yang gantiin karena dia masih kurang sehat badan. Ya. Untuk sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami akan melanjutkan pembahasan kami mengenai bagaimana Engkau mengajarkan kami mengenai hikmat. Hikmat sesungguhnya, hikmat sejati yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Ada banyak hal yang kami akan belajar. Kami akan melanjutkan PA ini, Tuhan. Biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah segala sesuatu kami serahkan kepada Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata, bukan kami. Hikmat Tuhan yang berdaulat dalam firman hari ini, bukan hikmat manusia, bukan karena kehebatan kami atau kehebatan hamba, Tuhan. Tetapi semua karena Engkau. Kami mau merendahkan diri, Tuhan. Begitu juga dalam diskusi kami nanti, Tuhan. Biarlah segala sesuatu kami serahkan kepada Engkau, Tuhan. Kami tidak mau berpikir atau berbuat di luar kedaulatan-Mu, di luar kehendak-Mu, Tuhan. Karena kami semua anak-anak-Mu yang ada di PBS ini, kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, baik dalam firman yang akan kami bahas, apapun dalam aktivitas tindakan kami juga, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami akal budi dan kami percaya, Tuhan, segala akal budi yang kami punya atau kami miliki, kami percaya semua itu berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita melanjutkan firman Tuhan hari ini. Kalau kemarin kita
belajar bagaimana kita, Rasul Paulus mengajarkan kita bagaimana kita tidak, dia tidak ngomong yang indah-indah, ya. Hikmat Tuhan ada pada dia, jadi dia semua ketika dia melakukan segala sesuatu ada beberapa hal yang dia tidak ada pembicaraan yang lain atau yang keluar dari akal budi dia sebagai seorang yang pintar, sebagai seorang ahli Taurat atau seorang Sanhedrin, tapi dia menyerahkan kepada Tuhan, ya. Kedatangan Paulus dalam kelemahan kemarin kita belajar, ya, dan dengan sangat takut dan gentar kemarin kita sudah bahas itu, dan pemberitaan Injil melalui yang disampaikan Paulus bukan hikmat, keyakinan, kepintaran Paulus, tetapi semua hikmat Tuhan. Hari ini kita akan sampai kepada tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan, bagaimana hikmat sejati. Kalau dalam konteks dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9, ini ayat lanjutannya, kita cuma baca sampai ayat 9. Ada yang boleh baca, tolong? 1 Korintus 2 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9 yang menyatakan, bentar, maaf. Ya. Licin. 1 Korintus 2. Ini Mami udah dapat Bu Tirsa, dibantu Mami silakan, ya. silakan. Ya. Oke. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ayat 6 sampai 9, Mami. Nikmat yang benar. Sesungguhnya demikianlah kami memberitakan nikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang tidak bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7 ya. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalinya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalinya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, ayat 9-nya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. 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 Ya. Terima kasih, Mami. Ya. Kita belajar ada berapa hal, ya. Kalau di dalam konteks ini, di atas dalam konteks bacaan tadi kita lihat bahwa ada hikmat yang benar. Konteks hikmat yang benar. Kira-kira di ayat 6 apa sih yang hikmat yang benar, yang hikmat sejati yang kita dapat? Ada yang bisa tahu nggak kira-kira apa sih gitu? Satu kata aja. Ayat 6 aja, kita fokus karena kita Bible study, kita bukan satu arah, tapi Hikmat kita yang bukan dari dunia ini. Ya, bukan dari dunia ini. Ada yang lain? Semua hikmat yang berasal dari Allah. Ya, semua hikmat bukan dari dunia, tetapi dari Allah. Ada lagi yang lain? Kira-kira? Hikmat sejati itu apa? Yang bersumber dari firman Tuhan. Bersumber dari firman Tuhan. Ya, betul ya. Semua itu benar, gak ada yang salah ya. Tapi ada satu kalimat yang sungguh-sungguh mengena ya. Memang bukan dari dunia semua sumbernya firman Tuhan. Tapi ada satu kalimat bagaimana hikmat yang sejati yang dimiliki orang. Nggak semua orang gitu. Kemarin kita bilang ada orang yang terpilih, ada orang yang enggak gitu. Di sini kalau kita lihat, kalau di dalam TB1 ya, ini jelas kalimatnya jelas. Di situ dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang ya. Mereka yang telah matang artinya apa? Mereka yang
yang dewasa dalam iman, ya. Memang betul, nggak salah. Memang mereka yang telah matang itu ketika bicara itu mereka bukan hikmat dari dunia, betul. Bukan penguasa-penguasa dunia, betul ya. Buktikan penguasa-penguasa dunia itu nanti nggak kekal, nanti akan ditiadakan dalam konteks firman Tuhan ya. Kita baca sekilas begini. Jadi kita boleh, nggak salah tadi jawabannya, nggak salah, nggak ada yang salah, betul. Semuanya betul. Tetapi ada kata matang di situ. Di dalam TB2 ada kata matang nggak? Iya, Tirsa, kayaknya ada juga deh. Di Tidak ada. Tidak kalangan ada. ya, mereka yang matang, bukan bayi-bayi yang baru bertobat tidak ada. segala. Betul ya? Jadi Tidak ada di TB2. nggak ada ya? Nggak ada. Coba baca awalnya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang sudah matang, yaitu Itu hikmat dia yang udah. bukan dari dunia ini. Sudah matang Dan yang kan? bukan Yang telah dari matang. penguasa-penguasa dunia ini. Betul, Yaitu, ada. Berarti ada, Tirs. Yang kalau ini yang telah matang, ya situ yang sudah matang. Jadi buat orang khusus kalangan yang sudah matang, ya. Kami memberitakan hikmat, maksudnya Rasul Paulus ya, memberitakan hikmat. Kata matang itu dia dewasa, dia apa ya, bukan kekanak-kanakan, itu kan matang ya. Matang kita bisa brus ya. Baru kita baca itu satu kalimat yang pertama yang kita bisa ambil adalah matang. Yang kedua kita lihat ayat 2, ayat 7, tetapi yang apa sih kita dapat ya? Tetapi yang kami beritakan hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa yang kita dapat ini? Ada yang bisa kasih komen? Hikmat Allah apa yang buat orang-orang yang mempunyai hikmat yang sejati? hikmat Allah bagi kemuliaan kita. Ya, kemuliaan Hikmat kita. Allah, ya, bagi kemuliaan kita. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Ayat 7 aja. Fokus di ayat 7. Ayat 7. Fokus di ayat 7. Ada masukan? Hikmat yang sebelum dunia dijadikan. Ya, hikmat yang sebelum dunia dijadikan sudah disiapkan. Oke. Ada lagi yang lain? Yang tadi yang disediakan Allah yang bagi kemuliaan kita, Allah bagi kemuliaan kita. Ada lagi yang lain? Bu Fani ada kira-kira? Apa sih yang tersembunyi? Yang sesuatu yang apa ya? Yang menjadi tujuan dari hikmat yang sejati. Memang semua sebelum dunia dijadikan, kita sudah ditentukan kan, Ibu Fani udah ulang-ulang. Kita dipilih, ditentukan, dan dipanggil ya sebelum dunia dijadikan. Ini apa yang Segala sesuatu yang telah diilhamkan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus yang ditaruh dalam hidup kita, yaitu iman kita itu loh, Pastor. Iman yang sudah ditaruh. Jadi kasih karunia yang udah terlebih dahulu ditaruh dalam hidup kita. Yang dalam konteks ayat 7 nih, Bu Fani. Yang ayat 7 aja. Memang betul. Apa sih hikmat Allah itu? Hikmat Allah, tadi dia bilang kan yang itu orang yang matang. Habis itu apa? Gitu. Hikmatnya apa gitu? Yang melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah ya? Ya, dia yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ada satu kata yang belum disebut dari tadi. Dia bilang di sini, nggak tahu ya TB2 ada atau enggak. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Disembunyikan bagi orang-orang khusus untuk orang-orang yang percaya. Ya, bukan Tuhan buat semua orang, enggak. Dan rahasia, nanti kita bahas ya. Itu poin kedua yang kita dapat. Yang pertama yang itu matang, yang kedua ada sesuatu nih yang disembunyikan. Makanya kan makanya banyak Tuhan Yesus kan banyak dalam perumpamaan-perumpamaan.
Perumpamaan-perumpamaan itu bukan sesuatu yang itu. Perumpamaan-perumpamaan itu bukan nggak ada artinya, karena perumpamaan itu ada banyak hal yang di Tuhan Yesus nyatakan dalam perumpamaan. Bukan nggak ada artinya. Itu akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Dia bisa mengerti itu. Oh, ini artinya ini. Kalau orang-orang yang nggak percaya, cuman sebagai contoh aja gitu. Oke, kalau umpamanya ayat 8, apa sih yang kita dapat? Tidak ada penguasa dunia mengenalnya, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Apa yang kita dapat kira-kira dari firman Tuhan hari ini? Menjelaskan hal yang tersembunyi dan rahasia itu. Ya, penjelasan apa, Ra? Tadi? Sorry. Penjelasan mengenai hal yang tersembunyi dan rahasia itu. Iya, betul. Ya, tadi dibilang ada yang tersembunyi. Dibilang kan tidak ada penguasa lain yang mengenal, sebab sekiranya mereka mengenalnya, itu sekiranya mereka tahu ya yang tersembunyi, yang rahasia itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Itu penjelasannya gitu. Ya, yang terakhir ayat 9, apa yang kita dapat? Ya. Jadi kalau kita bisa mengerti, makanya bagaimana kita mengupas firman Tuhan, bagaimana kita mendalami, bagaimana kita mengerti. Karena memang ini Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Makanya kalangan tertentu, kalangan mereka yang telah matang rohani. Dan ini bukan orang yang masih bayi-bayi rohani, enggak gitu. Orang-orang di Korintus itu mereka orang-orang pintar, orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan. Ya, makanya kalau kita belajar sebelumnya, Rasul Paulus bukan, mereka dikatakan mereka itu adalah orang-orang kudus karena Tuhan Yesus sudah mengkuduskan mereka. Makanya dia nggak bilang mereka bukan orang-orang kudus gitu. Rasul Paulus melanjutkan pelayanan yang mereka sudah terima gitu. Oke, kita baca ayat 29, kira-kira ayat 29, ayat 9 apa sih kira-kira? Tadi yang tersembunyi. Nah, rahasia itu dinyatakan di ayat yang poin ke-8. Ini Mami mau bilang itu. Oke, Ayat 29 itu yang terpenting hanya satu, Pastor Kemal. Ayat 9. Bagi semua orang yang mengasihi dia. Ya, ini kuncinya, betul ya, Mami. Ini kuncinya orang-orang yang mengasihi dia. Itu dalam. Betul. Ya, setuju saya itu. Jadi dari tadi pertama orang-orang yang matang, yang kedua orang-orang rahasia, ada rahasia yang tersembunyi, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang ke-8 poin yang di ayat 8 itu, rahasia itu ya, dia bilang kalau penguasa, dia bilang, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, kalau rahasia itu diketahui oleh mereka, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan. Ya, Tuhan yang mulia itu mereka tidak akan salibkan. Ya, kalau dia tahu gitu sesuatu yang tersembunyi. Tetapi poin ketiga, poin terakhir ini ayat 9, ya, di situ dikatakan, di situ semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi. Ini poin semuanya ini. Bagaimana hikmat sejati, ya, hikmat sejati Allah itu dipersiapkan bagi semua orang yang mengasihi dia. Ya, semua yang disediakan Allah mengasihi dia, orang-orang yang terpilih. Kalau kita buka ayat sebelumnya itu juga gitu. Jadi banyak hal yang kita lihat di sini, ya. Kalau kita sebelumnya kita semua tergantung kepada hikmat, tidak tergantung kepada ayat 1-5 itu pemberitaannya supaya kita tidak tergantung pada hikmat manusia, kita tergantung pada hikmat Allah, ya. Di ayat 6-9 ini Paulus memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, ya. Orang-orang yang telah dewasa, baik fisik, mental, emosinya sudah terkontrol gitu. Mereka tahu, orang-orang yang dewasa rohani, ya. Itu dinyatakan, ya. Sebenarnya
Injil, sebenarnya Injil adalah hikmat itu sendiri. Injil adalah hikmat sejati itu sendiri. Dunia tidak dapat menerima hal itu karena mereka menolak. Orang-orang tidak terpilih, orang-orang yang tidak mengerti rahasia itu, ya menolak itu. Orang-orang yang nggak mengerti rahasia, dan mereka akan menuai apa? Kebinasaan kekal pada akhir hidupnya mereka. Mereka binasa bukan karena anak Allah tidak adil, ya. Mereka binasa bukan karena Allah, tetapi karena dosa mereka sendiri. Dosa yang paling besar dosa yang paling besar yang menjadikan akar dari segala dosa-dosa yang lain, ialah dosa ketidakpercayaan, ya. Dosa ketidakpercayaan kepada Injil itu sendiri, menolak Injil itu sendiri, menolak firman Tuhan, menolak Kristus apalagi, ya. Mereka tidak percaya dan tidak akan mengerti hikmat. Bukan hanya, dan tidak akan mengerti apalagi hikmat sejati yang dari Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mampu menyatakannya, melainkan karena mereka memang tidak berhak, ya, karena mereka nggak dipilih untuk mengenal hal yang paling berharga. Mereka tidak berhak untuk apa? Mengenal hal yang paling berharga, yaitu siapa? Kristus itu sendiri, Kristus yang mati. Mereka dengan bebas telah memutuskan dan untuk tidak percaya. Karena itu Allah akan menghakimi mereka. Penghakiman Allah akan apa? Akan terjadi di atas mereka, ya. Bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, Allah mengasihi, tapi mereka menutupi diri. Inilah Injil. Injil adalah hikmat yang sejati bagi mereka yang sudah matang, sesuai dengan tema kita, ya. Injil adalah hikmat sejati bagi mereka yang sudah matang secara rohani, sudah dewasa secara rohani. Hikmat sejati itu bukan hikmat yang berasal dari zaman ini, ya. Bukan dari zaman ini, bukan dari filsafat. Kemarin sudah bicara itu, Ibu Ira udah bicara filsafat dunia juga, enggak gitu. Filsafat pada waktu itu bukan, ya. Bukan pula dari penguasa zaman itu, ya. Karena semua penguasa karena kita tahu kan, dia tiap-tiap zaman ada orangnya. Tiap-tiap zaman ada waktunya. Dan penguasa-penguasa itu, zaman-zaman itu, mereka banyak yang menolak Kristus, dan sudah pasti mereka akan binasa, ya. Menolak Kristus akan dibinasakan. Itu poin yang kita boleh dapatkan hari ini. Pemberitaan Injil kepada kaum intelektual itu kita kadang-kadang, ya, kita untuk memberitakan Injil kepada kaum-kaum yang pintar gitu, sama seperti orang Korintus, ya. Kita lihat banyak, ya. Kita lihat di YouTube memang bukan merupakan hal yang mudah. Kalau kita lihat orang-orang yang pintar, kita kasih ini di YouTube kan ada apologet, ya. Kalau saya suka dengar, Ibu Ira juga suka dengar apologet si A, B, C, D. Saya juga nggak usah sebut namanya, ya. Kalau kita mau menjadi seperti mereka, kita bisa terjebak, ya. Kalau memang bisa juga kita jadi, cuman kita apa, ya? Kita bisa terjebak dan berusaha ketika kita dihadapkan sesuatu, kita berusaha untuk apa? Untuk mengimbangi kepandaian mereka tersebut, ya, orang-orang yang menentang itu, ya. Bukan apologet yang membela, bukan, orang-orang yang nyinyir lah, orang-orang itu. Itu ada bagian untuk orang-orang apologet, tetapi buat kita, ya, ketika kita mau coba ke arah situ, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita juga. Jangan sampai kita terjebak dan kita memakai kepandaian kita. Kembali lagi, kan, bukan pakai hikmat Allah. Kita pakai pandaian kita dengan kita bersekolah tinggilah segala macam, ikut kelas-kelas Bible study segala macam atau apa gitu. Apalagi udah masuk sekolah teologi, ya. Kita nggak usah ikut seperti itu. Bukan berarti kita nggak ada orang-orang tertentu, ya. Jadi kita belajar di sini bagaimana hikmat Kristus itu bisa memenangkan kita. Hikmat sejati adalah hikmat yang tidak bergantung kepada apa? Kepada pola pikir
dunia ini dengan semua cara-cara pandangnya. Ya, hikmat sejati itu hanya dari Allah saja. Cuman dari Tuhan. Hikmat sejati itu layak diberikan kepada mereka yang telah, kembali lagi poin di ayat 6, mereka yang telah matang secara rohani. Artinya apa? Mereka yang hidupnya terus bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan, matang di dalam Tuhan. Orang dewasa atau orang matang akan semakin meninggalkan pemikiran dunia kekanak-kanakan ini. Ya, dia akan berpikir sebagaimana Yesus berpikir gitu. Ini yang kita belajar dari ayat 6 sampai ayat 9 ya. Ayat 7 di situ dikatakan, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Ya, hikmat sejati yang Allah nyatakan, yang tersembunyi dan rahasia. Memang ada kata-kata yang tersembunyi yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi kemuliaan kita. Tuhan sudah berikan bagi kita di ayat 7 ya. Selamat pagi Nori, baru datang ya. Ya. Jadi hikmat sejati itu menyatakan bahwa Injil ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh umum. Ya, sesuai dengan ayat 7 ya. Jikalau Yesus datang ke dunia dengan kuasa, kalau Yesus sekiranya ya seandainya kuasa ketika Yesus datang dengan kuasa yang dahsyat, mungkin semua orang akan ketakutan dan percaya ya. Ketika Yesus turun dengan tahta yang luar biasa, dengan kedahsyatannya. Jika semua orang berada di bawah raja yang berkuasa, sama seperti kuasanya, seperti umpamanya yang penguasa yang terbesar di dunia ini, orang akan percaya kepada Yesus ya. Kalau Yesus datang seperti itu. Tetapi percaya dalam apa? Percaya mereka dalam ketakutan dan keterpaksaan. Mereka bisa percaya karena apa? Takut ya. Karena takut. Makanya ada hal-hal yang tersembunyi yang mereka nggak mengerti. Yesus tidak datang dengan cara demikian. Ia datang dengan apa? Kehinaan. Makanya kembali lagi kalau diulang-ulang, Yesus datang bukan cara sebagai raja di atas segala raja ya, tetapi dengan cara kehinaan, terhina, dikandang sebagai bayi yang dikejar-kejar. Bahkan dalam nubuatan perjanjian lama dikatakan, ia bukanlah seorang yang cakap rupanya. Dalam perjanjian lama kita tahu ya. Kalau nggak salah pernah kita bahas di situ. Mengapa harus dalam ketersembunyian? Mengapa semua itu mesti dalam satu kerahasiaan, sesuatu yang tersembunyi? Ya, kenapa sih? Karena tidak setiap orang karena apa? Nggak semua orang berhak menerima mutiara yang sangat berharga, berlian yang sangat berharga itu nggak semua orang dapat. Bagi mereka yang itu buat orang siapa? Bagi mereka yang terus mengeraskan hati, itu nggak dapat itu. Itu tersembunyi bagi mereka yang terus-menerus mengeraskan hati. Terus-menerus menolak Kristus. Itu tersembunyi dan terselubung. Bahkan pada akhirnya mereka dalam kesombongan dan kebutaan sama sekali dibutakan karena mereka nggak bisa melihat terang cahaya Injil itu. Di sisi lain, bagi mereka yang dengan rendah hati percaya, bagi kita semua yang ada mencari wajah Tuhan, Injil itu akan dibukakan. Injil itu akan dibuka. Nggak ada rahasia. Ya. Makanya banyak orang tidak ada rahasia di antara kita. Karena apa? Karena kita sesama orang percaya. Itu akan dibuka. Mereka yang haus dan lapar akan Injil. Sama seperti kita semua. Itu Injil. Nggak ada rahasia di sini. Itu akan dibukakan kepada kita semua. Ya. Ini adalah tanda dari kepercayaan kita yang benar. Dari keterselubungan menjadi nyata. Dari sesuatu yang terselubung. Ketika kita percaya kepada Yesus, semua itu menjadi nyata. Dan jelas ya. Ayat 8 di situ tadi sudah dibahas juga. Tidak ada penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau mereka kenal, kalau itu dibuka kepada mereka, mereka melihat ya
Sama seperti ketika kita bisa melihat bahwa itu yang datang itu Kristus yang mulia itu, dunia tidak akan menyalibkan dia. Ya. Jadi istilah zaman di sini kan ada di situ kan dikatakan penguasa zaman ini mengenal Injil. Jadi di situ dikatakan penguasa dunia waktu itu adalah zaman itu gitu. Penguasa zaman sekarang ada juga gitu. Jadi sepanjang sejarah ada penguasa. Setiap tahun ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Nah, setiap orang itu mereka menolak Kristus rata-rata. Ya, di sini adalah sesuatu yang tersembunyi bagi orang yang tidak mengenalnya. Bagi orang-orang yang mengenalnya, segala sesuatu akan dibukakan. Ya, kalau kita lihat di ayat 9, ya, penutup ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi mereka. Ini menyatakan bahwa bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita Allah akan membukakan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak pernah kita pikirkan sebelumnya akan dibukakan. Ternyata kita bilang, waduh, ya, ketika Yesus lahir, oh dia udah dinubuatkan dari perjanjian lama. Kita bisa bayangkan ribuan tahun dan itu akhirnya bisa digenapkan. Ya, tipologi antitipenya adalah ketika Yesus lahir dalam perjanjian baru sudah dinyatakan semua. Kita akan apa ya? Di sini tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan bagi mereka yang mengasihi. Kita bersyukur. Kita semua yang mengasihi Tuhan, semuanya akan dibukakan. Orang-orang yang dibukakan adalah orang-orang yang matang rohaninya. Kalau kita mundur dari bawah ini, kita akan Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Kita mundur ke atas. Orang-orang apa? Orang-orang yang apa? Yang matang rohani, yang dewasa secara rohani. Ya, yang dia bilang semua disediakan bagi mereka apa? Karena apa? Ada yang tersembunyi, Tuhan akan singkapkan kepada kita. Ya, ketika yang tersembunyi itu, poin ketiga, orang yang berdosa dia akan mengenal Kristus. Ya, jadi itu akan disingkapkan dari segala sesuatu. Ya, kalau mereka bisa melihat itu, ya, kalau kita bisa melihat, kita nggak akan menyalibkan Kristus. Sama seperti aplikasi ke dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar tahu pengorbanan Kristus, kita nggak, apalagi kita sudah matang rohani, ketika ada apapun kita nggak akan tergoda ya. Karena yang tersembunyi Tuhan sudah singkapkan kepada kita ya. Ketika kita relasi dengan Tuhan begitu rapat ya. Itulah hikmat yang sejati yang kita belajar hari ini. Terima kasih, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami mau belajar, tetap belajar Tuhan. Bagaimana kami menjadi matang rohani. Kami sudah matang tetapi kami mau lebih matang lagi Tuhan. Kami mau lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Kami mau lebih dewasa rohani kami Tuhan. Kadang-kadang kami seperti kekanak-kanakan Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan yaitu untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk membesarkan hati-Mu, bukan untuk kami Tuhan. Kami melakukan semuanya ini untuk Engkau Tuhan. Untuk hal-hal yang tersembunyi yang Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Sebelum dunia dijadikan Tuhan. Kami mau yang tersembunyi akan tersingkap Tuhan. Berlahan-lahan Tuhan. Dengan hubungan kami erat dengan Engkau, kami akan melihat kebesaran Tuhan dari sudut pandang mata Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami telah dipulihkan. Ampuni dosa kami Tuhan ketika kami kadang-kadang mengeraskan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam finalnya adalah bagaimana apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata. Apa yang tidak pernah kami dengar oleh telinga. Yang tidak pernah timbul dalam hati kami manusia. Semuanya Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi kami lebih Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih Tuhan.
Sebagaimana Engkau setia kepada kami mau tetap setia kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, yang kadang-kadang kami tidak setia. Ampuni kami, Tuhan, kadang-kadang kami tidak matang rohani kami. Ampuni kami, Tuhan, kadang-kadang kami tertutup, terselubung dari terang kasih Kristus dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini, Tuhan, kami mau dipulihkan, Tuhan. Kita bisa berdoa dalam hati kita masing-masing. Kami mau dipulihkan hati kami, Tuhan. Kami mau Tuhan pulihkan kami, Tuhan. Kami dibersihkan, Tuhan. Kami lebih matang rohani kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami yang keras hati ini, Tuhan. Kami yang kadang-kadang melawan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami kadang-kadang egois pada diri kami. Ampuni kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Karena kami telah melihat apa yang tidak pernah kami lihat. Apa yang tidak pernah kami dengar. Semua Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena Kau telah memulihkan kami. Kami mengucap syukur. Amin. Silakan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin ada hal yang mau didoakan pada syafaat pagi hari ini. Dipersilakan. Untuk Weni yang masih sakit, Masih doakan. pemulihan ya? Perjalanan dia diare. Jadi pas kebetulan lagi di luar kota ini. Baik. Oke. Ada lagi Ibu Fani? Bu Tirza, aku lagi demam. Oh, baiklah. Ibu Nori, Mbak Nori ya, sedang dalam kondisi yang demam. Iya. Ya, oke. Ada lagi? Buat satu lagi deh, buat Arnold, Nano. Nano. Supaya Kenapa? matang rohani. Matang rohani, iya. Oke. Gitu juga Harvey ya, yang sudah menyatakan 90%, namun dia belum ada usahanya. Oke. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu pagi hari ini Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam segala perkara, Engkau ada di depan kami. Dan ketika kami masuk di dalam pemberitaan firman, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pernyataan-pernyataan dari hamba-hambamu ini Tuhan sungguh luar biasa. Kami boleh belajar pada hari ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengerti akan maksud Tuhan bagi kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk Pastor Kemal Mamusung Tuhan, di dalam setiap langkah pelayanan beliau Tuhan, Tuhan urapi secara khusus. Urapan yang berasal daripada Engkau Bapa, boleh turun atas kehidupannya, sehingga ketika beliau memberitakan kebenaran firman, ketika beliau menjadi pelaku-pelaku firman, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanannya, maka Kristus sedang berada di depan beliau, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bersama dengan istri terkasih yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat, kiranya Tuhan mau memberkati, mau memberikan pemulihan kesembuhan, karena dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kami sangat percaya Tuhan, bahwa apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, akan terjawab tepat pada waktunya. Dan Tuhan yang akan berjalan terlebih dahulu untuk mengatur langkah-langkah kehidupan mereka. Baik sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga besar, baik sebagai seorang istri mendampingi suaminya, maupun juga bagi seorang yang melayani di tengah-tengah pelayanan mereka, di gereja mereka. Kami percaya Tuhan, sebagai seorang di tengah-tengah saudara bersaudara, kakak beradik, ipar keponakan, kiranya Tuhan juga memberikan mereka hikmat, agar ketika mereka melakukan segala macam kegiatan, nama Kristuslah semakin dipermuliakan. Demikian pula kami mau berdoa untuk Arnold Tuhan. Kau tahu Tuhan siapa Arnold Tuhan. Dan dia semakin hari semakin dewasa di dalam memberitakan atau mendengarkan kabar sukacita yang berasal daripada Bapa di surga. Berkati bersama dengan keluarganya, berkati setiap apapun juga yang Arnold kerjakan.
dinyatakan boleh berhasil. Dan pemulihan di dalam kehidupan dari hari ke hari, Tuhan berikan baginya. Tuhan juga berikan hikmat baginya untuk bisa mengerti akan maksud Tuhan untuk firman yang dia dengar boleh menjadi rema bagi kehidupannya. Kami juga mengucap syukur untuk Pastor Linda Mamusung, hartawan Tuhan, hartawan Mamusung, bersama dengan suami dan juga ke-6 anak mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi-saksi Kristus di pelayanan mereka di Every Morning Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun juga yang mereka kerjakan, dinyatakan berhasil karena mereka tetap membawa nama Yesus Kristus di dalam setiap langkah juang mereka, setiap rencana-rencana masa depan mereka. Biarlah nama Kristus semakin dipermuliakan. Pagi hari ini Tuhan, kami juga teringat kepada saudara kekasih kami, Mbak Nori Tuhan, yang selalu setia Tuhan, di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dan masa depannya, Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mustahil bagi manusia, namun di mata Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Baiklah, dia juga boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga dalam setiap rencana-rencananya Tuhan. Biarlah nama Kristus yang semakin dipermuliakan. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk Ibu Ira Leni Mapa Tuhan, dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam setiap usaha upaya yang dikerjakan bersama dengan suami terkasih Pak Ivan Tuhan. Kami percaya mereka berdua ada dalam perlindungan dan pertolongan Bapa di surga sebagai kesaksian bagi anak cucu menantu yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk saudara bersaudara yang juga saling mengasihi, saling mengingat satu dengan yang lain. Keluarga besar Lopulalan, keluarga besar Mapa Tuhan, Tuhan berkati dengan berkat kasih karunia yang berasal daripada Engkau. Kami teringat Bapak Pendeta Julius Go Tuhan, yang adalah bagian juga dari keluarganya Tuhan, bersama dengan istri terkasih dan juga anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat bagi Pendeta Julius Go Tuhan, untuk melakukan pelayanan-pelayanan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah kami ada Mami Tina Diana Tuhan, yang menjadi panutan bagi kami, yang menjadi kesukacitaan bagi kami ketika kehadiran beliau di tengah-tengah pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, ada damai sejahtera, ada kelepasan, ada sukacita yang selalu Tuhan Yesus berikan bagi Mami Tina Diana. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan, untuk usia yang matang Tuhan di dalam pelayanan, di dalam setiap langkah juangnya Tuhan, nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami teringat kepada Ibu Fani. Terima kasih Tuhan, Ibu Fani Saswita, yang adalah anak daripada beliau Tuhan, sungguh luar biasa. Tuhan pakai beliau juga di dalam setiap pelayanan-pelayanan maupun juga di pekerjaan. Secara sekuler, Tuhan juga memberkati beliau Tuhan. Sehingga apapun yang beliau kerjakan boleh berhasil. Bersama dengan anak terkasih Daniel Tuhan, kami sangat percaya Tuhan bahwa Daniel sedang dipersiapkan Bapa di surga untuk menjadi duta-duta kerajaan surga dimanapun dia ditempatkan. Baik itu di pekerjaan, baik itu persiapannya untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Bersama dengan calon pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan sementara sedang mempersiapkan bagi Daniel. Dan kami percaya Tuhan, karier di dalam pekerjaannya Tuhan bukan berasal dari mana-mana, melainkan Bapa di surga yang sudah menempatkan Daniel di perusahaan di mana saat ini Daniel sedang bekerja, berkarya, dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa khusus bagi Bapak Yohanes Parapat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak Yohanes ditempatkan di tengah-tengah pelayanan kami. Kami mendengarkan banyak sekali hal-hal rohani yang disampaikan padanya kepada kami semua Tuhan. Kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Bersama dengan istri terkasih dan ketiga anak mereka Tuhan, kami tahu Tuhan,
banyak hal yang terjadi atas kehidupan pelayanan beliau Tuhan. Dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang beliau kerjakan, segala sesuatunya diserahkan kepada Bapa di surga dan boleh berhasil. Berikut pula dengan anak-anak yang Tuhan berikan bagi mereka. Nama Kristus semakin dipermuliakan. Usaha upaya yang mereka kerjakan kiranya boleh berhasil, kiranya boleh menjadi penyelamat bagi masa depan yang penuh harapan bagi setiap anak-anak yang percaya, bagi setiap orang-orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan secara pribadi, hamba percaya Tuhan bukan suatu kebetulan Harvey ditempatkan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, dan sampai hari ini pemeriksaan dokter sudah berjalan sebanyak 90% yang dinyatakan oleh pihak dokter terapi dan dokter syarafnya bahwa dia sudah boleh melakukan kegiatan, namun Tuhan tetap terapi-terapi yang harus dilakukannya sepanjang 3 bulan ke depan, kami tetap setia Tuhan melakukannya. Karena semuanya itu Tuhan diizinkan terjadi atas kehidupannya untuk kembali dia boleh menata masa depannya, menata kehidupannya, bahwa bersama Kristus dia mampu melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa. Bersama dengan istri Claudiana dan juga anak-anaknya Tuhan, Loli dan juga Jos Tuhan, kami percaya mereka ada dalam perlindungan Bapa di surga, hasil-hasil yang luar biasa dari kedua anaknya, sehingga mereka boleh menikmati kelas baru dan juga mendapatkan ranking di sekolah mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah bagi kehidupan kami. Demikian pula untuk Grace Tuhan sebagai suami di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pelayanannya sepanjang kehidupannya saat ini Tuhan. Biarlah nama Kristus semakin dipermuliakan. Dan juga Usileni yang ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Kami percaya mendengar kebenaran firman Tuhan. Baiklah dia juga boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat kasih karunia yang Kau sediakan bagi kehidupan kami dari waktu ke waktu. Untuk keadaan dunia yang saat ini sedang bergolak Tuhan. Namun Tuhan, di mata Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Semuanya boleh teratasi karena sudah ada penggenapan firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami percaya Tuhan bahwa waktunya tiba. Damai sejahtera sukacita Tuhan sediakan bagi dunia ini dan juga bagi bangsa negara kami yang kami berada di naungan Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, demikian juga para pejabat tinggi negara sampai ke tingkat pelosok-pelosok daerah dan kecamatan kelurahan, semuanya Tuhan biarlah mereka boleh takut akan Tuhan, melakukan segala pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Mengucap syukur juga Tuhan, saudara kekasih kami, Bu Eli Tuhan, sudah mengalami kesembuhan dan juga sudah boleh terapi untuk menyesuaikan diri dengan alat baru yang ada di dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan semuanya itu atas perkenanan Tuhan dan kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupannya. Kami juga mengucap syukur Tuhan pada saat ini kami akan mengakhiri doa syafaat kami dan sekiranya ada hal-hal yang masih terlewatkan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kesakitan, yang mengalami flu ataupun kondisi tubuh yang kurang nyaman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menilik dan yang akan menghampiri mereka. Tuhan sendiri yang akan memberikan pemulihan kesembuhan kepada mereka semua. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita tutup ibadah ini, sebelum kita diskusi, kita menerima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Makasih. Nggak ada diskusi nih. Oh ya, kita masuk diskusi ya. Kita sudah belajar dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9, temanya kesetiaan Allah. Terus 10 ayat 1 Korintus 1 ayat 10-17, kesatuan jemaat. 1 Korintus 18 sampai 31, beberapa hari yang lalu, kekuatan dan hikmat Allah. Kekuatan. Terus yang kemarin, ya, bukan aku, tetapi Tuhan. Hikmat Tuhan dan hikmat Allah. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Jadi bukan saya nih, tetapi Tuhan. Semuanya Tuhan. Rasul Paulus katakan, yang hari ini kita belajar bagaimana hikmat sejati. Ya, hikmat sejati. Jadi diskusi kita nggak lepas dari sini. Bagaimana kita belajar tadi, ada poin pertama, bagaimana kita matang rohani. Matang rohani yaitu kita dewasa secara rohani, yaitu memperoleh hikmat, yaitu memperoleh hikmat dari Tuhan, ya, menjadikan kita matang. Yang poin kedua, ayat 6-7, ya, hikmat Allah tersembunyi dan rahasia bagi orang-orang yang percaya. Kita percaya kan, kita semua di sini adalah orang-orang percaya, dan orang percaya hikmat Allah itu tersembunyi. Itu adalah hikmat yang sejati, ya. Karena apa? Sebelum dunia dijadikan, kita udah tahu, tadi udah dibahas ya, Tuhan telah sediakan bagi apa? Bagi untuk kemuliaan kita. Udah dipersiapkan bagi kemuliaan kita. Poin ketiga, di situ dikatakan, ketersembunyian dan rahasia membuat orang berdosa tidak mengenal Kristus. Jadi, dari kalau di sini kan kita lihat tidak ada penguasa-penguasa yang mengenal. Sebab kalau mereka mengenal, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu, gitu. Ayat 8. Kalau mereka kenal, kalau yang tersembunyi itu dinyatakan, mereka nggak bakal menyalib. Karena mereka nggak tahu, ya, mereka menyalibkan Yesus. Ya, penguasa-penguasa zaman itu bicara juga dengan penguasa-penguasa dunia. Dunia itu bicara dunia penguasa zaman itu. Penguasa zaman sekarang ada juga. Ya, jadi untuk mereka bisa yang tersembunyi, kalau mereka tidak dinyatakan yang ketersembunyian itu, mereka juga tidak akan mengenal Yesus. Makanya mereka menyalibkan Yesus pada waktu itu. Poin keempat ya, atas sebenarnya ini gongnya, ini kuncinya, ya. Segala sesuatu yang tersembunyi itu, ketika kita dinyatakan kepada kita akan terkagum-kagum apa yang tidak pernah kita lihat, kita tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan sudah sediakan loh bagi kita yang mengasihi Dia, ya. Karena itu udah siapkan. Kalau kita mundur di atasnya, sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah siapkan bagi kita, telah tersedia bagi kemuliaan. Untuk kemuliaan siapa? Untuk kita yang akan dimuliakan, ya. Oke, kita akan bahas firman Tuhan hari ini, ayat cuma sedikit, 6, 7, 8, 9. Kita nggak usah keluar dari konteks ini, karena ini konteks ini memang luar biasa ya. Kalau mau keluar, kita bisa panjang. Oke, silakan. Kita mulai dari, Nori masih sakit ini, Nori ini. Bu Weni lagi nggak ada. Mungkin Bu Tirsa bisa mulai. Apa sih yang kita dapat nih mengenai matang rohani, mengenai apapun? 1 Korintus. Kalau saya sih lebih menekankan kepada bagaimana kita menjalani apa yang Tuhan kehendaki ketika kita mengerti akan kebenaran. Dan yang pasti, sekiranya kita mengalami berbagai macam pencobaan, hal itu adalah pencobaan-pencobaan biasa.
sehingga istilahnya tidak mempengaruhi ketika kita menjalani firman Tuhan secara benar. Itu yang saya tangkap dari bacaan kita pada pagi hari ini mengenai hikmat yang benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Tirsa. Ya, kita tadi Bu Tirsa bilang kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya kan? Untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ada sesuatu yang mesti dinyatakan kepada kita. Mesti sesuatu yang tersembunyi itu dinyatakan sesuai dengan konteksnya. Kita mau demikian, tetapi kalau semuanya tersembunyi, nggak bisa gitu. Kalau kita nggak dewasa rohani, kita nggak bisa melihat kedaulatan Tuhan. Ya, konteksnya begitu, Tirs. Jadi untuk kita melakukan kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan, orang yang di luar Tuhan, orang yang dia tidak bisa melakukan kebaikan, apalagi dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, nggak bisa, tertutup. Ya. Orang yang tidak dipilih oleh Tuhan itu tertutup. Ya. Untuk kita melakukan kehendak Tuhan, ada sesuatu yang dibukakan, yaitu apa? Kita harus matang secara rohani. Kita dewasa secara rohani. Kita bukan kekanak-kanakan ya. Ini sesuai dengan konteks firman Tuhan hari ini ya. Makanya Rasul Paulus mau supaya jemaat di Korintus itu dewasa rohani. Ya, mereka nggak cengeng gitu. Supaya apa? Kehendak Tuhan mereka bisa melihat. Ya. Supaya mereka bisa melihat yang tersembunyi ini. Rahasia-rahasia yang tersembunyi ini bisa dilihat. Ketika kita bisa melihat itu, kita bisa melawan kehendak Tuhan. Oke, next, Bu Nori, silakan. Makasih, Bu Tirsa. Shalom, Pastor. Shalom. Iya, luar biasa ya firman Tuhan pagi hari ini memberkati. Meskipun saya terlambat masuk, tapi saya masih dapat poin-poin gimana tidak semua orang Tuhan singkapkan ya, Pastor. Ya, pengalaman saya secara pribadi, karena saya dapat penyingkapan dari Tuhan. Misalkan ketika kita mengalami sesuatu apapun, kita ada di titik nol dan kita mengalami sesuatu yang dampaknya itu bisa membuat Unmute ya, mute. Kenapa saya tiba-tiba keluar ini? Shalom. Ada suaraku kah? Ada. Tadi putus-putus, cari posisi. Iya. Cari posisi dulu. Jaringan kah? Iya. Ini udah aman suaranya? Udah. Iya. Jadi ada penyingkapan dari Tuhan. Pengalaman saya secara pribadi, orang lain nggak bisa menolong kita, orang lain nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa kecuali kita punya pengalaman dengan Tuhan. Saya ngalamin Tuhan singkapkan sesuatu yang tersembunyi. Tadinya kita mungkin menggerutu, mengeluh, kita nggak tahu mau buat apa. Tapi ketika dalam situasi seperti itu, Tuhan tuh menyingkapkan kamu untuk tujuan khusus seperti itu ya. Tuhan berikan firman, kamu akan kuberikan kemenangan. Ya, ulang-ulang Tuhan berikan seperti itu sehingga kita bisa menjadi lebih dari pemenang, nggak jadi korban ya, Pastor. Artinya tanpa penyingkapan dari Tuhan, sampai mau gimana pun orang mau menyelidiki Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah baca ulang-ulang, tapi nggak ada dibukakan mata rohaninya, itu mustahil, nggak bakalan bisa dia mempercayai itu ya. Jadi kita bersyukur ketika kita diproses Tuhan untuk menjadi matang di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampang kecewa. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bisa fokus walaupun keadaan tidak selalu baik ya. Walaupun tantangan banyak, berat, baik dari diri sendiri, baik dari luar, dari manapun. Ketika kita dewasa di dalam Tuhan,
cara berpikir, cara pandang, dan bagaimana kita menanggapi setiap perkataan Tuhan, setiap janji-janji Tuhan itu pasti berbeda. Dan pasti hasilnya berbeda, Pastor ya. Jadi itu yang bisa aku bagikan. Tadi Pastor juga ulang-ulang ya. Itu dibukakan, mata rohani yang dibukakan. Hanya orang-orang yang dewasa. Ketika kita misalkan menyembah Tuhan, ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan, mata rohani kita ada sesuatu yang Tuhan singkapkan ini loh. Sementara mungkin orang lain, entah dia asik bergumul, entah dia nggak fokus menyembah Tuhan. Tapi kita orang-orang yang matang di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan, mengalami prosesnya Tuhan, itu kita udah ngalamin Tuhan aja, ya. Udah mengalami sesuatu yang luar biasa ya, sehingga kita fokus menyembah Tuhan, nggak peduli dengan sekelilingnya. Jadi ada banyak perbedaan yang aku rasakan ya. Banyaknya untuk banyaknya itu kita cengengnya, tapi begitu kita diproses menjadi dewasa di dalam Tuhan, semuanya berubah, cara pandang berubah, bagaimana kita percaya sama Tuhan tuh berubah ya, bukan percaya pada diri sendiri, tapi benar-benar pada Tuhan. Dan kita bisa melewati setiap proses. Kita bisa tetap optimis, Tuhan Engkau ada, aku lebih dari pemenang, seperti itu ya Pastor ya. Jadi itu luar biasa. Makanya memang engkau untuk tujuan khusus. Seperti itu ya. Kalau saya misalkan tidak mendapat pewahyuan itu, ya pasti saya udah menyerah, Pastor. Saya nggak ada di titik ini. Tapi Tuhan bilang, andaikan engkau tahu aku izinkan ini suatu hari untuk mendewasakan kamu, kamu pasti bersyukur. Kamu untuk tujuan khusus, sehingga kita nggak bisa melenceng, sehingga kita nggak bisa ngeles. Oh iya Tuhan, proses saya untuk menjadi tujuan khusus Tuhan, untuk dewasa, untuk bisa memahami panggilan Tuhan. Seperti itu. Untuk bisa menjadi garam dan terang. Nah itu sangat berbeda sama orang-orang yang nggak dibukakan ya. Walaupun mungkin dia udah aktif, udah melayani. Tapi kalau nggak dewasa rohani nggak dibukakan. Jadi cuma ngikut-ngikut aja, lama-lama juga terbawa kemana-mana ya. Tapi kita sudah dipilih, sudah ditetapkan, ditentukan Tuhan. Kita mengalami proses daripada Tuhan supaya kita dewasa, supaya kita mengalami pengalaman hal-hal yang luar biasa ya, yang nggak pernah kita alami. Begitu kita ibadah nih kepada begitu kita ini ada sesuatu yang Tuhan berikan, ini loh, buka mata rohani kita terbuka dan kita, oh iya saya tangkap Tuhan, saya ambil Tuhan. Seperti itu ya, itu berbeda sama orang yang nggak dewasa rohani. Terima kasih Pastor, luar biasa ya bantuan hari ini. Ya, terima kasih Nori. Ya, benar ya. Ketika kita mengeraskan hati, itu nggak dibukakan. Ya. Makanya firman Tuhan itu akan kalau kita baca sepintas ayat ini, kita akan terpaku di ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat. Ini kan kita hafal nih. Tapi proses ayat ini, bagaimana itu hanya bagi mereka yang disediakan, yang mengasihi Dia, yang percaya, yang kalau kita mundur, yang matang, ya. Untuk kita mengerti firman Tuhan ini ada sesuatu juga yang dibukakan. Kita susah kadang-kadang, saya berapa kali baca firman Tuhan ini, untuk apa sih ini? Tuhan bukakan sesuatu yang tersembunyi, dibukakan itu. Makanya ketika kita juga kalau kita beribadah, kadang-kadang apa yang disampaikan hamba Tuhan itu dapatnya beda, karena Tuhan membukakan itu. Sesuatu yang tersembunyi, yang mungkin hamba Tuhan itu nggak bisa menyingkapkan dengan jelas gitu, karena ada sesuatu yang rahasia gitu, yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Untuk apa? Untuk mengerti apa sih maksud Tuhan dalam firman Tuhan. Bagaimana kita harus memiliki hikmat yang sejati, hikmat Allah ya. Itu memang sesuatu itu nggak bisa keluar dari diri kita, harus datang dari Tuhan. Harus Tuhan yang memperlengkapi kita. Nggak bisa dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita, untuk kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Namanya ya aja hikmat Allah, hikmat sejati ya. Itu memang harus minta dari Tuhan, harus diberi. Makanya banyak hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu. Sama seperti ketika kita baca Alkitab firman Tuhan ini. Sama seperti ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika kita fokus kepada firman Tuhan, itu ada satu persatu yang dibukakan. Kita percaya deh gitu. Dan ketika
Itu bagi siapa? Bagi mereka yang matang rohani. Kembali lagi Bu Nori udah bilang-bilang gitu. Ya, kita belajar di sini. Terima kasih ya Bu Nori ya atas kesaksiannya. Kita semua diberkati. Oke, next ada lagi. Siapa yang tergerak? Mami, sudah siap Mami Tina? Ya, sebentar. Shalom, Pastor Kemal. Shalom juga untuk Ibu Weni ya. Mami sudah berdoa dan dia juga orang yang kuat kok. Tuhan janji ya. Kalau dia melekat dengan Tuhan bergaul karib. Jangan karena sehat-sehat saja kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita harus ada bayar harga. Kalau kita nggak bayar harga, pun saya. Oh, Tuhan Yesus kan udah bayar harga di kayu salib ya. Jadi karena itu saya ini harus walaupun apa kondisi tubuh kita, maupun ibu ini pasti pasti semuanya Tuhan beri yang terbaik. Sama orang yang jahat saja nggak mengenal Tuhan sama kok. Tuhan berikan juga matahari segalanya. Jadi kita ini berjuanglah mati-matian untuk menjadi menyenangkan hati Tuhan, yaitu pelaku firman. Tetapi di sini ya yang saya mau bahas dari 1 Korintus 2 ini ya. Tetapi yang kami beritakan, tapi yang berita ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kemuliaan kita ya, kita yang percaya. Terlebih kita yang dipanggil dan dipilih. Ini perjuangan berat, mati-matian ini bukan gampang ya. Jadi kita ini orang yang percaya harus setiap hari bergaul karib dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Makin setiap hari, setiap nafas ada, makin kuat kita beribadah. Dan gitu makin kuat, makin rajin baca firman. Dan kita harus sungguh-sungguh merenungkannya itu bukan bukan sepintas selalu menghidupinya seperti katanya seperti tertulis dari firman. Bahkan kita harus memakannya, menelannya ya, walaupun pahit. Kadang-kadang karena yang manis itu yang enak-enak itu bukan hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan juga sebagai pencipta langit bumi, dia mati di kayu salib, disiksa kok untuk menanggung dosa kita supaya kita jangan dimasukkan dalam api neraka. Tetapi kalau kita mau rajin menjadi pelaku firman, seperti kata Tuhan, firman yang pertama, hukum pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita, memberi kita nafas kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Mengasihi dia segenap hatiku, segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Kedua, mengasihi sama manusia. Ya, tidak mandang bulu, tidak mandang rumah, tidak mandang harta. Dan ketiga, mengasihi orang yang walaupun dia nggak sama-sama memang katanya pertama mengasihi orang yang seiman. Tetapi kita juga harus mengasihi musuh kita. Kalau lapar kita makan, kata Yesus, bukan cukup hanya itu. Tapi yang Tuhan mau seperti Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib, berdoa kepada Bapa. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu tanpa kedewasaan rohani tidak bisa. Jadi kita bukan enak-enak. Kita harus harus dikasih tidak pada makanan keras. Kalau tanpa makanan keras, tanpa takut Tuhan, tidak mungkin kita jadi pelaku firman. Tetapi kan Tuhan Yesus luar biasa ya. Dia tidak membiarkan kita orang yang percaya diberi kita roh penolong itu Roh Kudus. Itu Allah yang berdaulat hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mampu melakukannya. Kita kalau mau berjuang mati-matian, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak tidak lagi menjadi manusia bayi, tapi manusia rohani, supaya hidup juga sudah Amin. bukan hidup yang sudah 100% makin lama makin bisa seperti Kristus yang bisa melepaskan pengampunan, bahkan berdoa bagi orang yang menaya kita. Itu paling amin. Itu tidak gampang. Tapi kan Allah Roh Kudus sanggup menolong kita. Dengan itu memang kita harus berjuang mati-matian. Menjadi pelaku firman itu punya hati yang takut Tuhan, punya hati mengasihi seperti Yesus, supaya bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tanpa kita balas kejahatan kebaikan, berdoa bagi orang mengenai kita, tidak mungkin kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena upahnya besar di surga. Kita tinggal, semuanya Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Hanya satu yang tidak. Kedatangan Tuhan kedua kali. Untuk itu
gak gampang ya, supaya kita hidup kekal bersama Tuhan Yesus langit baru bumi baru. Itu paling ending, happy ending yang terakhirnya, supaya kita goal itu hanyalah menjadi pelaku firman, yaitu hidup Amin. suci, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bernoda. 24 jam hidup suci, hidup kudus, menjadi garam, menjadi terang bagi banyak orang. Pertolongan kita hanya dari Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah Kudus sanggup menolong kita. Ya. Haleluya. Amin. Jadi kita pelaku Amin. firman ya. Tuhan Yesus Memberkati. berkati. Haleluya. Amin. Aku ya. Amin. Terima kasih, Mami. Ya, kita matang. Mohon maaf, matang rohani, dewasa secara rohani itu. Jadi untuk kita melalui segala sesuatu, intinya yaitu itu tadi yang Mami saya simpulkan dari apa yang Mami bicarakan. Oke, next Bu Ira boleh deh sebelum Bu Fani terakhir. Ya. Hikmat sejati ya. Ada hikmat sejati, hikmat yang benar atau hikmat sejati ya. Jadi itunya dikemasnya jadi menjadi hikmat sejati. Jadi kita belajar hari ini hikmat sejati itu apa? Hikmat sejati itu kalau untuk saya tadi kan saya bilang semua yang bersumber dari firman Tuhan. Jadi kalau di luar itu ya di luar itu kita mesti bertanya-tanya nih hikmatnya gitu kan. Hikmatnya ini apa nih gitu. Jadi hikmat sejati itu saya bersumber hanya pada Kristus gitu, Kristus yang disalibkan. Yaitu hikmat, kalau itu timbul itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang kita akan pikirkan bahwa oh iya ya gitu. Ini saya mau jelaskan, saya mau kesaksian sedikit. Ini masalah sepele. Mungkin setiap hari kita melakukannya, mungkin satu hari itu bisa 3 kali kita melakukannya ketika kita makan, atau mungkin lebih dari 3 kali ya. Kalau kita makan, kita akan berdoa, mendoakan makanan kita ya. Seperti itu. Pernah beberapa waktu lalu, itu beberapa waktu lumayan agak beberapa lama ya, gitu. Ketika saya mendoakan makanan saya, itu Roh Kudus seperti bicara gini, kok kamu gak mendoakan mereka yang di luar sana yang tidak mendapatkan makanan yang sama seperti kamu. Seperti itu. Terpukul pada saat itu, saya langsung berdoa gitu, untuk orang-orang yang tidak mendapatkan berkat seperti saya. Tuhan mau berkati mereka juga. Itu sangat menyentuh saya, tapi saya mengingat itu, kalau saya mengingat itu setiap kali aku memakan atau apapun itu, aku akan berdoa seperti itu. Ya coba, kalau kita ada berapa orang di sini, kita melakukan hal yang sama, berarti paling tidak 6, 7 orang atau 8 orang di luar sana mendapatkan berkat yang sama seperti kita. Gitu. Jadi itu ada, saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Jadi hikmat tanpa itu tidak berdasarkan firman Tuhan juga itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan sesuatu, kita memang harus meminta dari Tuhan juga, supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita dalam apapun
Itu dalam satu contoh aja untuk kita makan gitu ya. Apalagi mungkin kita bisa dalam doa kita, permintaan kita pada hal-hal yang lain gitu. Jadi di sini saya bisa belajar seperti tadi poin-poin yang diberikan sama pastor itu. Jadi itu saya catat di sini jadinya ya adalah tidak bertentangan dengan akal. Jadi kan sempat saya pikirin kan, kenapa Tuhan gitu, kenapa Tuhan begini. Oh iya, ya itulah. Jadi Tuhan untuk memberi pengertian-pengertian tentang pekerjaan Roh Kudus pada kita. Jadi untuk saya terima kasih Pastor untuk pagi ini juga mengingatkan. Jadi saya mengingat kembali, tadinya saya nggak pernah mau cerita-cerita yang begini atau kesaksian seperti ini, tapi mungkin ini bisa disampaikan di beberapa orang juga bisa melakukan hal yang sama, jadi di luar sana mendapatkan juga berkat-berkat yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti itu. Terus mengenai pembicaraan ini memang tidak ada yang terbantahkan, semuanya ya dan amin. Gitu. Jadi untuk saya tidak ada sesuatu yang kita mesti tambahkan, bahwa di sini tadi kita sudah jelas belajar tentang apa yang Tuhan mau kita mengetahui tentang hikmat yang benar. Terima kasih, hanya itu aja Pastor dari saya. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, itu makanya Rasul Paulus bilang memberitakan hikmat yang benar atau hikmat sejati yang kita ambil tema hari ini untuk kalangan mereka yang telah matang. Untuk kalangan mereka yang telah matang. Artinya apa? Kalangan mereka yang telah matang, kalau dalam konteks kesaksian Bu Ira atau apa yang dia rasakan, dia nggak mementingkan diri sendiri. Dia nggak fokus kepada ego, kepada ini. Tapi dia melihat sekitar. Banyak orang memang ketika kita peka atas apa ya, Roh Kudus yang berbicara dalam hidup, lihat dong gitu, lihat dong orang sekitar kita, atau lihat dong orang yang perlu gitu, atau kalau kita dalam beribadah dalam konteks grup Zoom ini, kita mendoakan orang-orang yang sakit gitu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang keterbelakangan, orang-orang yang memang minta pertolongan, minimal kita doakan, ya, minimal kita doa. Kalau ada apa kita berlebihan, kita bisa berbagi itu. Kita punya ada sesuatu yang kita bisa bagikan melalui melalui komunitas kita ini, Pray and Bible Study. Bukan hanya kita berdoa, bukan hanya kita belajar firman Tuhan, tetapi kita berbagi. Ya, itu adalah yang kita sudah jalankan adalah bagaimana kita melayani satu tempat gereja gitu, melalui firman Tuhan, ya, melalui kita juga berbagi juga, bukan hanya kita cuma datang, enggak, kita berbagi, itu bagian kita. Cuman lebih jauh dari itu, kita harus peka juga kepada sekitar kita. Kalau ada yang tergerak, ya kita bisa berbagi juga. Oke. Terakhir Bu Fani, silakan. Baik, Shalom. Terima kasih, Pastor. Saya appetizer dulu ya, Pastor. Appetizer dari saya sebelum masuk ke konteks adalah doa adalah nafas hidup orang benar. Karena kita hidup dibenarkan dan dimerdekakan oleh firman Tuhan. Itu appetizer. Kalau masuk ke konteks, di sini saya
sangat terberkati dengan semua ayat, tapi saya dapatnya di ayat ke-6 ya, Pastor. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah, ini yang 6a. Karena gini, kita harus tahu prinsipnya bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, untuk konteks ini, dia cari yang matang, yang dewasa, yang mature. Karena kan dia cari pengantin. Kita ini kan mempelai Kristus. Bagaimana kita mau mengatakan kita jadi mempelai Kristus kalau kita masih childish? Nggak bisa, selfish, self-pity. Makanya kita harus matang, matang rohaninya, matang secara mature, secara spiritualnya semua. Karena apa yang dicari itu mempelai Kristus. Kita kan ada di akhir dari akhir zaman. Kita ini kan remnant ya. Coba deh kita belajar pelan-pelan tentang firman Tuhan. Kita ini remnant loh. Remnant itu untuk di Indonesia kan itu gini, orang-orang yang disisakan untuk zaman akhir ini. Orang-orang yang masih berdiri di zaman akhir ini untuk jadi tiang doa, jadi berkat, jadi penyampai-penyampai firman Tuhan, amanat agung untuk disampaikan. Kita ini orang yang tersisa dari zaman akhir. Kita ini remnant gitu. Jadi kita ini mempelai-mempelai Kristus yang disiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang matang, yang mature. Karena apa? Nggak mungkin mau jadiin pengantin, mempelai Kristus, tapi dia masih anak-anak. Kan pedofil dong. Nah ini harus, tapi kita konteksnya konteks Alkitabiah ya. Karena harus yang matang, yang pengantin, pengantin Kristus, mempelai Kristus. Jadi harus dewasa. Karena apa? Tapi itu hanya diberikan sama orang yang mengasihi dia gitu. Dan hikmat untuk mengasihi Tuhan itu kan udah kita baca juga ya, kita udah belajar dipilih, dipanggil, dipilih, ditentukan dari semula. Gak mungkin kita jadi pelaku firman kalau kita nggak mengenal Allah kita dengan benar. Itu akan jadi slogan aja. Kita harus mengenal Allah kita dulu, karena itu hanya tersembunyi bagi orang-orang yang mengasihi dia. Nah, kita ini orang yang dipanggil, dipilih, ditentukan dari semula untuk jadi remnant, orang-orang disisakan di zaman akhir ini. Dan kalau kita bicara hikmat sejati, kita udah pasti tahu, sama-sama tahu. Kan ayatnya itu kita udah hari-hari baca ya, Pastor, ada di Amsal ya. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi semua yang tersembunyi, semua kemuliaan yang disiapkan itu kan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan berarti kan takut akan Tuhan. Yang melakukan kehendak Bapaknya di surga. Yang mengasihi. Ya, udah pasti. Makanya dikatakan permulaan dari segala sesuatu itu adalah hikmat Allah. Yaitu, dia udah dikatakan di Amsal 9 ayat 10. Ini relate, nggak bisa kita pisah-pisah. Karena ayat firman Tuhan tuh berkesinambungan. Nah, kalau kita kontekstualnya itu adalah Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenai yang maha kudus adalah pengertian. Jadi, kita bisa mengerti semua yang tersembunyi itu kalau kita takut akan Tuhan dan mengasihi dia. Itu mengenal Allah yang benar. Kenapa? Karena itulah dibutuhkan orang yang dewasa, yang matang, yang mature. Karena kita dipersiapkan di zaman akhir ini, orang-orang disisakan di zaman akhir ini untuk remnantnya ini adalah mempelai Kristus. Dari saya itu aja sih, Pastor, kalau untuk secara kontekstual hari ini ya, hikmat yang sejati, hikmat yang matang, yang tersembunyi, yang disiapkan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Kalau masalah yang akan diberikan sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, dalam itu bonusnya. Gitu. Tapi poinnya adalah orang yang mature, Pastor. Orang yang matang dan dewasa. Karena kita kan mempelai Kristus. Nggak mungkin lah mempelai itu masih anak-anak. Kan kita tahu ya, kita udah belajar. Gitu. Menjadi mempelai itu kan secara fisik aja di Indonesia aja ada batasan umur kan, yang diakui sama negara kan anak wanita usia sekian, pria usia sekian. Itu secara secara dunia, secara peraturan dunia. Apalagi kita ini peraturannya kan, kita kan stratanya tinggi, standarnya Tuhan beda. Standar dunia aja nih, orang mau nikah aja ada batas usia. KTP aja dikeluarkan ada batasan usia. Masa kita yang mau remnant jadi mempelai Kristus nggak ada standar yang lebih tinggi? Ya pastilah harus mature, matang. Orang jadi mempelai Kristus wajib matang. Gitu sih yang saya dapat dengan konteks hari ini, Pastor. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati, Pastor dan semua. Shalom. Ya, kasih. Makanya di sini Rasul Paulus jelas katakan, bagi mereka yang telah matang, ya, bagi mereka yang telah matang. Ada juga yang di luar, ada juga, berarti ada juga yang belum matang. Ada juga yang di luar Kristus, ada juga yang belum matang. Yang belum matang bukan buat
firman Tuhan hikmat yang sejati, tetapi bagi mereka yang telah matang. Yang belum matang atau yang menuju matang, itu artinya belum matang. Tidak ada apa yang tidak dilihat mata, tidak ada yang tidak. Jadi yang kita dengar itu enggak ada. Jadi termasuk hikmat Allah yang tersembunyi itu tidak dinyatakan untuk orang yang belum matang. Ya, makanya kita harus matang. Sudah matang kalau dalam TB2 tadi saya bilang. Sini yang telah matang, tapi yang TB2 yang sudah matang berarti matang. Bicara nggak bicara hampir matang atau apa, tetapi yang sudah matang, yang telah matang. Jadi berbahagialah kita yang matang secara rohani, dewasa secara rohani. Karena ada yang tersembunyi, rahasia yang tersembunyi akan diungkapkan bagi mereka yang matang rohani. Ya, demikian firman Tuhan. Oke, kita ada tambahan lagi mungkin? Kita tutup. Bu Tirsa Yolanda Harpers. Baik Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mengakhiri doa pada pagi hari ini, PBS Ministry Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami peroleh dari kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh bermanfaat bagi kehidupan kami dari hari ke hari, dan kami boleh menjadi berkat ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, dan kami boleh menjalani sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami dari waktu ke waktu. Inilah doa permohonan kami Bapa, hari ini kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Tuhan berkati.